Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Fandini dengan nomor induk mahasiswa 13046 19029 dari kelas pendidikan biologi B 2019 Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai mutasi untuk kelas 12 SMA yang akan dibawakan dengan mode pembelajaran snowball throwing. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita akan membahas sedikit mengenai apa itu mode pembelajaran snowball throwing. Jadi, menurut etimologi, snowball artinya bola salju dan throwing artinya melempar. Jadi, dapat dikatakan mode pembelajaran snowball throwing ini adalah melempar bola salju. Jadi, model pembelajaran ini itu dapat menggali potensi siswa dalam membuat dan menjawab pertanyaan melalui sebuah permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola salju yang terbuat dari kertas. Snowball throwing ini dilakukan dengan pembentukan kelompok terlebih dahulu, kemudian siswa membuat pertanyaan di kertas yang kemudian dibentuk seperti bola, lalu dilempar ke siswa lain untuk menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Menurut Menurut Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2001, snowball throwing ini adalah paradigma pembelajaran efektif yang direkomendasikan oleh UNESCO, yaitu belajar mengetahui atau learning to know, belajar bekerja atau learning to do, belajar hidup bersama atau learning to live together, dan belajar menjadi diri sendiri atau learning to be. Snowball throwing ini merupakan mode pembelajaran melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. Nah, mungkin segitu aja penjelasan mengenai mode pembelajaran kali ini. Yuk kita langsung aja masuk ke pembelajaran tentang mutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam pagi Bu. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mutasi. Sebelum kita memulai kelas pada hari ini, apa ada yang bisa membantu saya untuk memimpin doa? Saya Bu. Iya, Jono, dipersilakan. Baik, untuk memulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa sesuai kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jono. Nah, sebelum kita masuk ke materi mutasi, Ibu mau nyampein nih beberapa tujuan kenapa sih kita harus belajar mutasi. Jadi tujuan pembelajaran mutasi ini salah satunya supaya kalian tuh tahu mekanisme dan penyebab mutasi. Terus juga kalian bisa tahu nih kira-kira apa sih dampak negatif dan positif yang diperoleh oleh mutasi tersebut. Dan juga kalian bisa mengeksplorasi gitu peristiwa-peristiwa apa yang bisa digolongkan sebagai mutasi gitu. Jadi semoga kalian mengikuti kelas ini dengan baik dan sungguh-sungguh ya. Nah, baik, sebelum kita memulai kelas pada hari ini, ada nggak sih yang bisa menjelaskan sedikit gitu apa sih mutasi itu? Saya mau mencoba. Jadi mutasi itu perubahan pada materi genetik gak sih Bu, kayak DNA gitu? Iya, betul banget. Jadi mutasi itu adalah perubahan yang menyangkut ke genetik dan menyebabkan ekspresinya berubah gitu. Misalnya apa? Misalnya buah tanpa biji itu masuknya ke mutasi loh. Terus ada juga sindrom seperti Down syndrome mungkin yang kalian tahu ya. Terus juga ada sindrom Patau, sindrom Klinefelter, dan masih banyak sindrom lainnya. Terus kira-kira kenapa sih mutasi itu terjadi? Yuk kita langsung aja simak penjelasan yang Ibu berikan ya. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu bakal bagi kelompok dulu ya. Kelompok ini benar-benar Ibu acak, baik dari gender maupun hal-hal lainnya. Oke. Nah, untuk kelompok pertama itu ada Beni dan Tina. Kemudian untuk kelompok 2 ada Jono sama Sisi. Oke, kalian bisa duduk ke kelompok kalian masing-masing ya. Kemudian untuk ketua kelompok 1 dan kelompok 2 silakan maju menghadap Ibu untuk Ibu berikan materi. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membawakan materi mengenai mutasi. Disimak baik-baik ya.
Jadi, mutasi ini seperti yang tadi saya bilang adalah perubahan yang menyangkut materi genetik dan menyebabkan perubahan pada ekspresinya atau yang ditimbulkannya. Perubahan materi genetik ini bisa di beberapa tingkatan, yaitu ada yang di ikatan basah, dan ada juga yang di tingkatan DNA maupun di kromosom. Nah, kejadian mutasi ini disebutnya mutagenesis, dan orang yang mengalami mutasi atau individu yang mengalami mutasi ini disebutnya mutan, dan juga faktor yang menyebabkan mutasi ini disebutnya mutagen. Lanjut, mutasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada mutasi titik dan ada mutasi kromosom. Apa sih mutasi titik? Jadi mutasi titik atau mutasi genetik ini adalah mutasi yang menyebabkan perubahan pada satu basa DNA ikatan basa pada DNA. Nah, dari mutasi genetik ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu substitusi dan delesi atau insersi. Nah, substitusi ini adalah pergantian satu basa nukleotida, satu ikatan basa nukleotida dengan basa nukleotida lainnya. Nah, substitusi ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada transisi dan transversi. Untuk transisi ini adalah pergantian basa purin menjadi basa purin lainnya dan basa pirimidin menjadi basa pirimidin lainnya. Contohnya seperti basa adenin yang digantikan ke basa guanin, itu disebutnya transisi. Sama seperti sitosin menjadi basa timin, itu namanya transisi. Sedangkan transversi ini kebalikannya. Transversi ini adalah pergantian atau pertukaran basa purin dengan basa pirimidin, atau basa pirimidin dengan basa purin, sama saja. Contohnya seperti basa adenin diganti menjadi basa timin, itu disebutnya transversi. Atau basa guanin diganti menjadi timin, atau sitosin menjadi adenin, dan lain sebagainya. Lanjut, kita akan membahas delesi atau insersi. Jadi delesi atau insersi ini seperti namanya, kalau delesi itu ada penghapusan satu basa pada salah satu kodon DNA atau beberapa kodon DNA RNAD. Dan kalau insersi itu ada penambahan satu basa atau lebih pada satu kodon atau lebih dari satu kodon. Nah, delesi atau insersi ini sering juga disebut mutasi skeletal karena dapat menyebabkan perubahan pada ukuran DNA ataupun dan polipeptidanya, entah itu menjadi semakin panjang atau semakin pendek. Nah, lanjut, kita akan membahas ke mutasi kromosom. Jadi selain mutasi genetik tadi, ada pun mutasi yang di tingkat kromosom seperti yang tadi di awal saya bilang. Jadi mutasi kromosom ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adalah mutasi yang menyebabkan perubahan kepada struktur kromosom, entah itu hilang atau menambah segmen kromosomnya, dan juga dapat membawa perubahan kepada nomor kromosomnya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu mutasi yang menyebabkan perubahan pada struktur kromosom. Jadi mutasi yang dapat menyebabkan struktur kromosom itu ada dibagi menjadi 4, yaitu ada delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Kita bahas satu-satu ya. Jadi delesi ini sama seperti yang tadi, ada penghapusan sedikit segmen pada kromosom yang menyebabkan kromosom ini tuh jadi berubah gitu bentuknya. Jadi ada dua jenis, two parts of chromosome segments. Jadi bisa dilihat di gambar di sini. Nah, tadinya kan ada satu segmen kromosom A, B, C, D, E, F, G. Nah, yang A, B, dan F, G ini pisah dari yang C, D, E, yang menyebabkan C, D, E itu menjadi satu part sendiri atau satu bagian sendiri. Sedangkan yang A, B, dan F, G ini menjadi satu bagian lainnya karena mereka ini memiliki jumlah segmen yang sama, yaitu sama-sama 2. Oke, selanjutnya ada duplikasi. Seperti namanya, duplikasi ini adalah
beberapa segmen dari kromosom ini diulang kembali, sehingga ukuran atau panjang dari kromosom ini bertambah. Misalnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini kan ada satu segmen seperti yang tadi, A, B, C, D, E, F, G. Nah, diduplikasi yang bagian terakhirnya, yaitu yang FG. Jadi A, B, C, D, E, F, G, FG. Jadi lebih panjang ya. Oke, selanjutnya ada inversi. Inversi ini penyusunan kembali struktur dari kromosom yang yang diputar direksinya, yang diputar arahnya, kemudian dijadikan satu kromosom yang baru. Nah, ini tuh bisa dilihat di sini. Awalnya dari A, B, C, D, F, G, F, G, kemudian sama seperti delesi tadi, yang A, B, dan F, G-nya pisah dari C, D, E. Bedanya apa? Kalau yang delesi tadi ini A, B, dan F, G-nya bersatu. Nah, sedangkan kalau di inversi ini A, B, F, G-nya ini kembali bersatu dengan segmen sebelumnya, yaitu C, D, E, namun diputar. Yang tadinya A, B, C, D, E, F, G diputar menjadi A, B, E, D, C, F, G. Begitu. Lanjut kita ke translokasi. Nah, translokasi ini adalah mutasi yang menyangkut perpindahan segmen DNA ke tempat yang baru. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk segmen DNA itu bisa dipindahkan ke kromosom yang baru maupun di kromosom yang sama gitu. Nah, contohnya seperti yang awal, sama seperti yang awal, ada satu segmen AB sampai FG. Nah, yang AB dan FG-nya pisah dari CDE, tapi kemudian ada satu segmen lagi, yaitu XYZ. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, delesi, yang AB dan FG ini bersatu karena sama-sama memiliki dua segmen. Kemudian yang CDE dan XYZ ini sama-sama bersatu juga karena memiliki segmen yang sama, yaitu sama-sama 3. Kita lanjut ke mutasi yang dapat mengubah nomor kromosom. Jadi mutasi ini dibagi menjadi 2, yaitu anuploidi dan euploidi. Oke, kita bahas satu-satu. Anuploidi ini adalah yang nomor kromosomnya bertambah atau berkurang dari genomnya, dari kromosom genom. Sedangkan yang euploidi ini adalah perubahan pada jumlah kromosom pada tingkatan genom yang menyebabkan adanya penambahan atau pengurangan jumlah kromosom pada satu genom. Nah, contohnya ini ada misalnya N, ada 2N, ada 3N, dan sebagainya. Untuk 3N dan lebih itu disebutnya poliploidi, dan untuk 2N disebut diploid, dan untuk N itu disebut monoploid. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyebab dari mutasi. Nah, penyebab mutasi ini ada 2, ada alami dan ada buatan. Nah, untuk yang alami ini terjadi ketika pembelahan sel, ataupun bisa juga karena elemen dari materi genetik ini berubah secara random, secara acak. Atau bisa juga terjadi kesalahan pada proses replikasi DNA. Nah, untuk yang buatan, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih ada faktor buatan, kok bisa orang ngebuat mutasi gitu. Nah, jadi karena manusia itu sifatnya kurang puas, mereka menganggap penyebab mutasi alami ini lama gitu. Nah, akhirnya mereka membuat suatu penyebab mutasi yang dibuat-buat gitu. Misalnya apa? Contohnya untuk materi fisikal, untuk materi nyata misalnya, itu tuh bisa jadi kayak light wave in sunlight, atau gelombang cahaya di sinar matahari, misalnya kayak ultraviolet, infrared, terus juga radioaktif, seperti seperti cahaya alfa, beta, dan gamma. Nah, selanjutnya ada penyebab mutasi buatan karena kimia. Contohnya kayak etyl metan sulfonat atau EMS, atau juga bisa juga IIS, atau HE atau hidroksilamin. Nah, yang terakhir itu bisa juga karena materi biologis.
Nah, selain mutagen yang tadi sudah Ibu sebutin, misalnya kayak materi fisik, terus kimiawi, dan juga materi biologi, adapun mutagen yang lain yang kita tuh hidup bareng-bareng sama mutagen tersebut. Kira-kira ada yang tahu nggak apa? Nggak tahu. Jadi temperatur yang tinggi atau terlalu panas itu bisa juga menjadi mutagen gitu. Dan juga virus tertentu bisa menjadi mutagen atau faktor penyebab mutasi. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh mutasi, kira-kira kalian ada yang bisa nyebutin gak sih apa aja contoh dari mutasi selain yang Ibu sebutin tadi? Sindrom Patau, sindrom Jacob sama Turner, Bu. Iya, betul banget yang kalian sebutin tadi, semuanya benar. Semua sindrom-sindrom yang kalian sebutin tadi benar. Itu itu adalah contoh dari mutasi. Misalnya kayak Down syndrome seperti yang tadi Ibu bilang, ada Edwards syndrome, ada Patau syndrome, ada triple X syndrome, Jacob syndrome, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira kenapa sih, apa yang bisa menyebabkan sindrom-sindrom ini tuh menjadi seperti itu gitu. Nah, untuk Down syndrome ini terdapat trisomi pada kromosom nomor 21. Untuk Edwards syndrome ini ada trisomi pada kromosom nomor 18, dan untuk Patau syndrome ini ada trisomi pada kromosom nomor 13. Dan untuk triple X syndrome ini ada 47 kromosom dan 3 kromosom 3 XXX gitu kan. Kalau kita kan biasanya XX atau XY ya. Nah, untuk triple X syndrome ini seperti namanya ada 3X gitu, XXX. Nah, dia tuh biasanya disebut dengan sindrom wanita super. Nah, adapun sindrom Klinefelter ini memiliki 47 kromosom dan dia tuh sel gamet dia tuh XXY gitu kan. Misalnya kalau yang tadi XXX, nah yang ini XXY gitu. Adapun sindrom Jacob ini memiliki 47 kromosom dan XYY untuk sel gametnya. Nah, yang terakhir ini ada Turner syndrome atau sindrom Turner. Nah, ini tuh memiliki 45 kromosom, beda dari yang sebelumnya, dan untuk sel gametnya itu XO. Jadi dia nggak punya pasangan satu lagi. Kalau kita X dan XY, dia tuh nggak punya pasangan, jadi XO gitu. Nah, itu aja yang bisa Ibu sampaikan ke Beni sama Sisi. Tolong kalian ingat-ingat ya. Nah, habis ini kalian balik ke kelompok kalian masing-masing, kemudian kalian jelaskan kembali nih apa sih yang tadi Ibu telah jelaskan ke kalian secara detail hingga kelompok kalian akhirnya benar-benar paham. Oke? Nah, nanti Ibu akan berikan lembar kertas. Lembar kertas ini untuk kelompok kalian menulis pertanyaan-pertanyaan seputar materi mutasi yang dikira masih belum paham. Oke? Nah, kertas ini nantinya bakal kalian kumpulin ke Ibu lagi setelah 15 menit. Setelah 10 menit kalian menjelaskan. Paham? Oke, silakan balik ke kelompok kalian. Ibu akan berikan kertasnya nanti. Nah, baik anak-anak. Tadi kan sudah diberi penjelasan oleh Beni dan Sisi. Sekarang kalian juga pasti udah dikasih tahu dong sama Beni sama Sisi kalau misalnya setelah mereka memaparkan materi bakal Ibu berikan kertas kepada kalian. Nah, ini untuk kertas kelompok 1, dan ini kertas untuk kelompok 2. Kertasnya buat apa? Kertasnya untuk kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian belum paham mengenai materi mutasi ini. Oke? Ibu tunggu selama 3 menit aja. Jangan lama-lama. Oke? Oke, nanti untuk Beni dan Sisi kasih kertasnya itu yang berisikan pertanyaan ke Ibu lagi ya. Baik, terima kasih. Nah, gimana? Udah kalian isikan kertasnya dengan pertanyaan-pertanyaan kalian? Sekarang dikumpulkan ke Ibu ya. Baik, terima kasih Beni dan Sisi. Wah, pertanyaannya bagus-bagus banget nih. Ibu simpan dulu. Sekarang
Ibu akan membuat kertas ini menjadi bola. Nah, kira-kira dari kalian ada yang mau maju? Jadi gini, ibu ingin kalian setelah mendapatkan bola ini, kalian melempar bola ini ke teman kalian. Entah itu teman satu kelompok, entah itu teman kelompok lainnya. Paham nggak? Oke, nanti yang kena bola ini bakal dapat pertanyaan dan bakal ngejawab pertanyaan tersebut. Paham nggak? Oke, kalau paham langsung aja kita mulai ya. Mungkin Jono bisa maju dan mengambil bola ke atas ini. Terus Jono lempar ya ke temen Jono. Nah, Jono udah dapet nih bolanya. Sekarang Jono tinggal lempar ya. Lempar ke temen Jono. Tapi siapapun yang dapet itu bakal dapet pertanyaan ya. Entah itu pertanyaan dia sendiri ataupun pertanyaan orang lain. Paham? Oke, langsung aja Jono mungkin bisa lempar. Tutup mata dulu, tutup mata biar nggak kelihatan. Oke, nggak usah lah ya, bercanda. Oke, langsung aja 1, 2, 3. Wah, Sisi paling dekat. Sisi sih, pasti Sisi nih yang dapat pertanyaan. Oke, Jono silakan duduk kembali ke bangkunya. Nah, Sisi, ini ada pertanyaan. Pertanyaan buat Sisi adalah, contoh mutan yang mengalami mutasi aneuploidi. Sisi bisa jawab gak nih? Wih, bener banget Sisi. Wah, Sisi mungkin bisa maju dan lempar lagi bola kertasnya. Nah, selanjutnya Sisi nih yang bakal ngelempar bolanya. Sisi dipegang dulu bolanya. Iya, dipegang. Nah, terus Sisi lempar ke belakang kayak tadi Jono. Paham? Oke, langsung aja Sisi bisa lempar bolanya. 1, 2, 3. Wah, Jono gantian. Oke, Jono, Sisi bisa balik ke tempatnya ya. Oke, Jono nih yang dapat pertanyaan. Oke, pertanyaan buat Jono. Tadi kan Ibu Intan bilang kalau misalnya, panjang banget pertanyaannya. Ibu Intan bilang kalau misalnya pada sindrom tertentu ada trisomi 21, 18, dan 13. Nah, Jono sendiri itu trisomi itu apa sih sebenarnya? Nah, Jono bisa jawab gak nih apa itu trisomi yang tadi Ibu bilang ada di sindrom Down syndrome salah satunya? Keren banget Jono atas jawabannya, bener banget tuh. Nah, keren banget nih kepada tim 1, kelompok 1 dan kelompok 2 atas tadi main snowball throwing-nya. Kira-kira seru nggak tadi? Menjawab pertanyaan, terus lempar bola lagi, terus jawab lagi gitu. Seru nggak? Untuk itu, Ibu bakal ngasih penghargaan kecil-kecilan aja sih buat kelompok yang terbaik gitu. Terbaik dalam maksud menjawab pertanyaannya bagus dan lengkap gitu ya. Tapi di sini Ibu nggak bilang kelompok yang kalah itu nggak baik dan nggak lengkap ya, namun kurang baik dan kurang lengkap. Oke? Untuk kelompok terbaik pada hari ini jatuh kepada jeng kelompok 1. Yeay. Selama kelompok 1 ini ada penghargaan kecil-kecilan, mohon diterima ya. Semoga penghargaan tersebut bermanfaat untuk kelompok 1. Oke, sekiranya kelas ini udah di ujung, mungkin saya akan memberi sedikit evaluasi atau memberikan evaluasi terhadap pembelajaran kelas hari ini. Jadi untuk evaluasinya adalah kalian kurang begitu cepat dalam lempar bolanya. Masih banyak yang ketawa-tawa. Maksud saya itu tidak apa-apa, namun mungkin untuk kedepannya dikurangi ya. Nah, tapi selebihnya bagus kalian untuk tanya jawabnya, untuk ketua kelompoknya memberikan materi kepada temannya, itu sudah bagus, sudah cukup bagus menurut saya. Kalian sudah benar-benar membuat teman kelompok kalian paham. Nah, oke.
Eh, Mungkin kalian bisa renungin semoga kedepannya kejadian tidak mengenakan tadi itu nggak terulang, karena sayang waktu juga ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi jangan diulang lagi untuk pertemuan kedepannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu berikan tadi dapat menjadikan pengalaman menarik bagi kalian, terutama untuk ketua kelompok ya. Kalian udah hebat banget. Untuk teman-teman kelompoknya juga hebat kok buat ngejawab dan melempar bolanya. Kalian udah keren. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.